Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya nih? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Oh ya, perkenalkan, nama saya Lisa Maisaro dari 10 Akuntansi 1. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi seni budaya bab kedua, yaitu konsep eksplorasi dan eksperimentasi dalam berkarya seni rupa. Eksplorasi dan eksperimentasi menghasilkan cara untuk dapat digunakan dalam ciptaan karya seni baru. Yang pertama adalah aspek konseptual penciptaan karya seni rupa. Rancangan yang dibuat untuk menciptakan sebuah karya. Rancangan ini memuat ide yang dihasilkan melalui hasil observasi. Yang A adalah sumber inspirasi karya seni, merupakan dasar dari penciptaan karya. Inspirasi ini berasal dari kenyataan yang dilihat. Ada dua hal, yaitu realitas internal dan realitas eksternal. Realitas internal adalah eksplorasi pengamatan terkait kehidupan atau spiritual. Yang eksternal adalah kehidupan pribadi seniman terkait hubungan pribadi seniman yang menghubungkan dengan kategori tema. Yang ke B adalah pengalaman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Maisaro dari 10 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi singkat seni budaya, yaitu konsep eksplorasi dan eksperimentasi dalam berkarya seni rupa. Eksplorasi dan eksperimentasi menghasilkan cara yang dapat digunakan untuk menciptakan karya baru. Yang pertama adalah aspek konseptual dalam penciptaan karya seni rupa. Rancangan yang dibuat untuk menciptakan sebuah karya. Rancangan ini memuat ide yang dilihat melalui hasil observasi. Yang A adalah sumber inspirasi karya seni rupa. Yang A adalah sumber inspirasi karya seni, merupakan dasar penciptaan karya seni. Inspirasi berasal dari kenyataan yang dilihat. Ada dua hal dari sumber ini. Yang pertama realitas internal, yaitu eksplorasi pengamatan dari kehidupan maupun spiritual. Yang kedua adalah realitas eksternal, yaitu pengalaman pribadi seniman yang dengan berbagai hal yang dapat dikategorikan dengan tema. Yang kedua adalah penetapan intes seni. Yang B adalah penetapan interest seni, daya tarik yang dimiliki karya seni rupa. Ada 3, yaitu interest pragmatis, yaitu sebagai instrumen untuk menciptakan tujuan tertentu. Yang kedua, interest relatif, sebagai cerminan realitas atau fakta. Yang ketiga, interest estetis, yaitu memberikan kebebasan bagi diri atau orang lain melihat ataupun menilai sebuah karya seni rupa itu. Yang C adalah penetapan intes bentuk, daya tarik yang dihasilkan melalui wujud objek dalam karya seni rupa. Berikut beberapa jenis bentuk yang dapat digunakan. Yang pertama adalah bentuk figuratif, yaitu penggambaran objek alam meniru bentuk dan warnanya secara serupa. Yang kedua, bentuk seni figuratif, penggambaran objek secara tidak persis. Yang ketiga adalah bentuk non figuratif, yaitu sama sekali tidak menggunakan bentuk alami. Yang D adalah penerapan prinsip estetika, dasar keindahan yang diterapkan di seniman menciptakan karya. Ada 3 prinsip, yaitu pramodern, yaitu memandang seni sebagai aktivitas mempresentasikan bentuk alam. Yang kedua, modern, memandang seni sebagai aktivitas kreatif. Yang ketiga, pasca modern, yaitu memandang keindahan seni secara lebih bebas. 2 adalah aspek visual penciptaan karya seni rupa. Yang A adalah struktur visual, pola yang menjadi pemilih unsur-unsur. Yang B, komposisi, susunan berbagai rupa agar sebuah karya terlihat bagus, baik dari
keseimbangan maupun keselaraan. Yang ketiga adalah gaya pribadi, ciri khas yang harus dimiliki seniman supaya untuk menandai karya seninya. Yang B adalah tahapan penciptaan karya seni rupa. Yang pertama adalah yang B adalah tahapan penciptaan. Yang pertama adalah tahapan persiapan, di mana seorang seniman harus memerlukan ide, pengelolaan bahan, pendukung, serta peralatan. Contohnya, ketika seniman ingin melukis di kanvas, namun bahan tersebut tidak tersedia, maka seniman bisa melukisnya di bahan yang lain. Yang kedua adalah tahapan pelaksanaan, proses kreasi seni rupa dalam menata dan mengkomposisikan konsep-konsep seni rupa. Contohnya, ketika elemen garis dapat memunculkan respon yang baik, respon psikologis yang berbeda ketika dilihatnya. Yang ketiga adalah tahapan akhir atau finishing, yaitu tahapan yang dilakukan ketika karya seni rupa sudah terwujud visualisasinya, namun membutuhkan tindakan yang lanjut khusus agar siap dipamerkan. Segitu saja materi singkat tentang seni budaya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Elisa Mesaro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.